Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gazribun Kumail LBS dari kelas TPLB 1 dengan NIM J0403251136. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu algoritma sorting yaitu quicksort dengan menggunakan bahasa Python, teman-teman. Dalam video ini, saya akan membahas logika dasar algoritma, implementasi kode, serta analisis kompleksitas waktunya. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang quicksort dulu, teman-teman. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide dan conquer. Artinya, data akan dibagi menjadi bagian-bagian kecil, lalu setiap bagian akan diselesaikan secara rekursif. Cara kerja quicksort secara umum adalah memilih salah satu elemen sebagai pivot, membagi elemen menjadi dua bagian. Selanjutnya, elemen yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri, sedangkan elemen yang lebih besar daripada pivot akan berada di sebelah kanan. Mengulangi proses ini pada bagian kiri dan kanan sampai semua elemen itu terurut, teman-teman. Pada implementasi ini, saya memilih pivot dari elemen pertama. Boleh tambah contoh kecil. Misalnya terdapat data itu angka 54, 26, 93, dan 17. Jika pivotnya 54, maka angka yang lebih kecil seperti 26 dan 17 akan berada di sebelah kiri, teman-teman. Dan angka 93 yang lebih besar daripada pivot akan berada di sebelah kanan. Oke. Jadi di sini saya sudah membuat codingannya, teman-teman. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita tulis dulu fungsi utamanya untuk memulai proses quicksort, teman-teman. Yang pertama itu def quick_sort, terus kita pakai R. Selanjutnya kita memanggil fungsi rekursif dengan indeks awal 0 dan indeks akhir panjang arraynya itu -1. Kita pakai _quick, _sort, _rekursif, terus kita pakai R, 0, len, R, -1, teman-teman. Oke. Ini selanjutnya fungsi rekursif untuk membagi dan mengurutkan array. Ini sudah saya panggil, teman-teman, kita tulis. Selanjutnya, proses hanya dilakukan jika masih ada lebih dari satu elemen. Kita memakai if star lebih kecil dari n. Selanjutnya, untuk menentukan posisi pivot yang sudah benar setelah dipartisi. Oke, teman-teman, seperti ini. Sesudah itu, kita mengurutkan bagian kiri pivot. Nah, untuk bagian kiri dan kanan yang ngebedain itu, kalau kiri itu menggunakan negatif, teman-teman. Menggunakan negatif 1, sedangkan untuk bagian kanan itu menggunakan +1 dan diakhiri n. Jadi untuk kiri menggunakan star, untuk kanan itu diakhiri n, teman-teman. Oke, selanjutnya ada fungsi untuk membagi array berdasarkan pivot. Di sini ada def partition underscore process pakai R, star, sama n. Selanjutnya memilih pivot dari elemen pertama. Kita pakainya saya makainya pivot sama dengan R, habis itu star. Selanjutnya membuat dua pointer, left bergerak dari kiri ke kanan, sedangkan right bergerak dari kanan ke kiri. Pakai ini, teman-teman, rumusnya. Oke. Selanjutnya ini ada while true, teman-teman. Ini perulangan ini akan terus berjalan sampai pointer kiri dan kanan tuh saling melewati pointer kiri. Tuh, teman-teman. Selanjutnya ada while left. Nah, kalau ini tuh pointer kiri akan terus bergerak selama nilainya lebih kecil atau sama dengan pivot pointer kanan. Oke.
Selanjutnya ini ada if left lebih besar dari right, terus break gitu. Nah, kalau ini tuh semua teman-teman, ini artinya tuh jika pointer belum melewati satu sama lain, maka kedua elemen tuh ditukar. Tujuannya agar elemen kecil berada di kiri dan elemen besar tuh berada di kanan. Ya, tukar pivot teman-teman. Yang ini. Oke. Selanjutnya untuk yang R, start, R right sama dengan R right terus R star. Ini tukar pivot ke posisi yang benar teman-teman. Jika pointer sudah melewati satu sama lain, artinya proses partisi selesai. Kemudian pivot ditukar ke posisi pointer kanan. Sekarang pivot sudah berada di posisi yang benar teman-teman. Terus kita ini kita masukkan datanya. Ini data yang akan diurutkan teman-teman. Ini jadi angkanya ini masih random. Nanti diurutkan jadi berurutan gitu teman. Jadi terurut. Nah, ini jadi kita coba run ya teman-teman. Nah, jadi data yang tadi sudah saya masukin itu angkanya kan sebelumnya kan tidak terurut ya. Ini 54 dulu, terus 26, 93, 17. Nah, di sini tuh angka jadi terurut teman-teman. Berarti program yang saya tulis sudah bisa dijalankan teman-teman tanpa error. Oke. Selanjutnya itu analisis kompleksitas waktu ya teman-teman. Ada base case adalah O buka kurung N log N terjadi ketika pivot selalu memberi array secara seimbang. Untuk average case juga 0. Sorry teman-teman, 0 bukan O. 0 N log N karena rata-rata pembagian cukup seimbang. Untuk worst case adalah 0 buka kurung N kuadrat terjadi ketika pivot selalu menjadi elemen terkecil atau terbesar. Misalnya jika data sudah terurut. Oleh karena itu, pemilihan pivot sangat mempengaruhi performa quicksort, teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya, quicksort merupakan algoritma sorting yang efisien dan menggunakan metode dividend dan conquer. Pada kondisi rata-rata performanya sangat baik yaitu 0 buka kurung N log N. Jadi itu saja teman-teman penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.